Terpuji nama Tuhan. Mula pertama saya menyampaikan selamat sore, salam damai sejahtera dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus bagi seluruh sidang jemaat kaum muda, baik di tempat ini maupun kaum muda yang mengikuti ibadah melalui siaran radio, video, internet dimanapun kaum muda berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita bersyukur hanya oleh karena kasih anugerah Tuhan yang besar sudah membawa kita untuk datang dalam rumah Tuhan untuk bisa mempersembahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Kita mulaikan ibadah kita pada sore hari ini menyanyikan satu pujian dari buku yang rohani nomor 334, Kasih yang Kuterima. 334 nyanyian rohani. Kasih yang kuterima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang kurasa takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setiamu kekal selama. Kasih yang kuterima. Saya undang bagi berdiri bersama-sama. Kasih yang kuterima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang kurasa takkan pernah berubah. Sungguh indah. Sementara waktu sudah pembukaan, kami serahkan kepada Bapak Gembala. Tak terukur kekal syukur. Kita mengatakan sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya karena kasih setiamu atas kehidupan kami kaum muda remaja, Engkau memberi panjang umur, kesehatan, bahkan kesempatan bisa beribadah melayani Tuhan pada sore malam ini dimanapun kami berada Tuhan. Sebab kami percaya lewat ibadah pelayanan semacam ini kami merasakan kasih dan anugerah-Mu yang tak terukur oleh apapun Tuhan. Engkau sedang berkarya di tengah-tengah kami untuk hidup kami sekarang, untuk masa depan kami yang indah, bahkan sampai hidup kekal selama-lamanya. Engkau sedang berusaha Tuhan menolong kami. Engkau sedang berusaha mengangkat kami semua. Terima kasih. Namun kami menyadari kami banyak kekurangan, kelemahan, ketidakmampuan, ketidaklayakan untuk beribadah melayani Tuhan yang berkenan kepadamu Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja dimanapun berada saat ini Tuhan, baik yang di sini di WR Supratman 4 Surabaya, di Suprapto Medan semua, di dalam negeri, luar negeri, urapi semua Tuhan, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas kami. Engkau mengadakan mujizat di tengah kami sekalian. Terima kasih Tuhan, ibadah kami tidak sia-sia, kering, tanpa arti, tapi Tuhan tolong kami semua. Terima kasih saudara-saudara dalam perjalanan, serta lindungi
Tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan. Tuhan tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua. Terima kasih, terima kasih. Lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, demikian juga tak lupa saya menyampaikan selamat datang bagi sidang jemaat kaum muda yang mungkin baru pertama kali datang beribadah di tempat ini maupun pertama kali bergabung melalui siaran radio, video, internet dimanapun kaum muda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita memuji Tuhan kembali dari buku nyanyian tambahan nomor 64. Nyanyian tambahan nomor 64, Tuhan hadir. Kita pujikan dengan kesukaan dari Tuhan. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, sukacita sekarang tinggi. saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir. saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. kembali ke atas, masuk hadiratnya. Bersama kita bangkit berdiri. Masuk hadiratnya dengan hati. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggi. saat hati bersyukur. Haleluya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian Tuhannya. silakan duduk kembali. Biarlah pengucapan syukur kita hanya oleh karena Tuhan sudah bawa kehidupan kita untuk masuk dalam rumah ibadah. Karena ini merupakan anugerah yang terbesar di tengah daya tarik dunia yang berusaha untuk menarik kita keluar dari suasana ibadah. Namun Tuhan sudah tolong kita semua. Puji nama Tuhan. Kita nyanyi pujian kita dari buku nyanyian tambahan nomor 71. Hatiku percaya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. 71 nyanyian tambahan.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kembali ke atas, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu Kembali bangkit berdiri bersama-sama. cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Dan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Tuhanlah kekuatan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu aku percaya. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi-pergi. Silakan duduk kembali. Biar lewat banyak kita gunakan waktu, kita gunakan telinga untuk banyak mendengar suara firman penggembalaan, supaya kita mendapatkan kekuatan ekstra untuk menghadapi apapun yang harus kita hadapi. Sampai kegoncangan yang dahsyat, kita akan mampu dengan kita banyak menginvestasi firman dalam kehidupan kita, dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, ada kesempatan untuk bersaksi, tempat di depan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita naikkan satu pujian, Kaulah harapan. Kaulah harapan, bukan dengan kekuatanku. Yang mau bersaksi, dipersilakan maju ke depan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam
kembali ke atas bukan dengan kekuatan. Dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu yang berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. pegang tanganku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Peganglah tanganku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Menjadi seruan kehidupan saya di hari-hari ini menghadapi banyaknya tantangan dan godaan dalam kehidupan saya. Terlebih menghadapi kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan, lewat kekuatan firman penggembalaan yang senantiasa memberikan kekuatan untuk ekstra untuk tetap tinggal diam dalam penggembalaan. Banyak saudaraku, seringkali dalam kesulitan ini saya pikiran daging muncul. Lebih baik saya kembali kepada hal yang lama yang sudah saya lakukan. Bekerja, tidak usah memikirkan lagi tentang 3 macam ibadah dan sebagainya. Karena saya merasa bahwa memang dalam penggembalaan itu daging seperti dibelenggu untuk tidak menjadi liar. Namun saya bersyukur firman Tuhan itu yang keras, yang membuat saya tetap kuat untuk memendung daging supaya tidak kembali kepada hidup lama, pekerjaan yang lama. Karena pekerjaan yang lama bukan pekerjaannya yang salah, tetapi banyak waktu yang mengganggu penggembalaan, kemudian pergaulan yang tidak baik, kemudian cara-cara hidup bergaul yang tidak baik. Yang itu yang menjadi pergumulan saya. Dan saya bersyukur lewat firman Tuhan memberikan kekuatan ekstra untuk tetap kuat, teguh hati menghadapi apapun juga. Puji nama Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita dari buku Rohani nomor 180 dan kita kembali sama-sama bangkit berdiri. Tiada ku ragu lagi. 180 yang rohani. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selalu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu, Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan
Kau Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidup. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Kau Yesus, Yesus, sahabatku, sahabatku, penolong dalam hidup. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, biarlah banyak mendengar firman Tuhan supaya kehidupan kita tidak ragu kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya undang vokal grup menaikkan pujiannya. Kita naikkan satu pujian dari bukunya yang nomor 111, Firman. 111 Nyanyian Rohani, Firman. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Anugerah
Puji nama Tuhan, biar kita banyak gunakan waktu ini bersama dengan Tuhan lewat banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan, supaya nyata pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat Tuhan, pada waktunya Tuhan. Puji nama Tuhan, segera kita persiapkan kehidupan kita untuk menerima firman Tuhan. Saya rindu kita menyanyikan satu pujian, dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Saya undang kita bagi pulih bersama-sama. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu, sementara waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala. terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Pertolonganku, Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Sekali lagi, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Sekali lagi, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Biarlah hari-hari ini Tuhan, kami segenap kaum muda remaja, segenap hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, hanya menyembah Engkau Sang Raja, mempelai pria surga kami. Kami bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami bergantung sepenuhnya pada firman-Mu Tuhan. Untuk kehidupan kami sekarang di dunia ini, masa depan yang indah sampai hidup kekal.
Semua hanya dari Engkau Tuhan. Semua hanya dari firman-Mu Tuhan. Seperti firman-Mu kekal, maka hidup kami kekal selamanya jika kami bergantung pada firman-Mu. Pada malam ini kami sangat membutuhkan firman-Mu. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami Tuhan. Dan urapi pula kami semua Tuhan, baik yang ada di sini, yang ada di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, baik yang ada di Jalan Suprapto Medan, baik di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan bagi kami semua. Engkau menjamah kami dimanapun kami berada, baik di sini di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Medan, di dalam negeri, luar negeri, dimanapun berada. Semua Tuhan mengalami kuasa yang sama, kuasa keubahan hidup, kuasa pertolongan Tuhan, kuasa menghapus air mata, kuasa memberikan masa depan yang indah bagi kami semua. Sehingga kami tidak akan pernah ragu Tuhan untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya menyerahkan hidup kami. Oh, masa depan kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, bahkan setiap detak jantung kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami bahagia dalam pelukan tangan-Mu. Kami merasakan Tuhan jaminan kepastian di dalam Engkau untuk hidup sekarang sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepadamu saat ini dimanapun berada. Tuhan berkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama Tuhan, satukanlah kami dalam satu pengajaran yang benar. Kembali ke Alkitab membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mohon kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Saat ini dimanapun kaum muda remaja berada, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Jalan Suprapto Medan, baik di kota-kota lain di dalam negeri maupun di luar negeri, semua ya, Tuhan memberkati kita. Dan yakinlah kuasa Tuhan tetap sama dimanapun juga kita berada. Puji Tuhan. Kita kembali ke Injil Lukas pasal yang ke-6. Ini pelajaran kita mulai Lukas 1 ayat 1. Sekarang kita berada pada Injil Lukas pasal 6. Injil Lukas pasal 6 ini secara keseluruhan ini menunjuk tentang kebenaran, saudara, menunjuk tentang kebenaran. Tuhan menciptakan manusia sama mulia dengan Dia. Tuhan menciptakan manusia sama mulia dengan Tuhan, satu gambar dan teladan Tuhan. Satu gambar dan teladan dengan Tuhan. Dan manusia ditempatkan di Taman Eden bahagia. Tetapi manusia berdosa sehingga kehilangan kebenaran, kesucian dan kemuliaan Tuhan. Kehilangan gambar dan teladan Tuhan. Sama dengan telanjang. Manusia berbuat dosa sehingga kehilangan gambar dan teladan Tuhan. Kehilangan kemuliaan,
kesucian dan kebenaran Tuhan. Sama dengan telanjang, ya, sehingga diusir dari Taman Eden ke dunia ini. Diusir dari Taman Eden ke dalam dunia ini, sehingga mengalami suasana kutukan sampai kebinasaan selama-lamanya. Kalau tidak ditolong, ya, di dalam kutukan, letih lesu, beban berat, penderitaan, kesulitan, kesusahan, sampai kebinasaan selama-lamanya. Sampai kebinasaan selama-lamanya. Sehingga itu sebabnya dalam Lukas 6 ini Tuhan mengasuh manusia berdosa. Mengasuh, membimbing. Tuhan mengasuh manusia berdosa untuk kembali pada gambar dan teladan Tuhan. Sehingga Tuhan mengasuh, membimbing manusia berdosa untuk kembali kepada gambar dan teladan Tuhan, kembali pada kebenaran. Lukas 6 kebenaran. Kembali kepada kebenaran, baru pada kesucian dan kemuliaan Tuhan. Sehingga kembali juga ke Taman Eden. Bisa kembali ke Taman Eden yang akan datang, kerajaan 1000 tahun damai. Sampai kerajaan surga yang kekal. Yerusalem yang baru. Nah, itulah saja keadaan manusia di dunia ini. Dulu enak di Taman Eden, diciptakan manusia, diciptakan satu gambar dan teladan dengan Tuhan, sama mulia dengan Tuhan. Ditempatkan di Taman Eden, tidak ada air mata. Tidak ada air mata, bahagia. Tapi setelah berbuat dosa, dibuang ke dunia, sudah telanjang, nah, mulai air mata itu. Kehilangan saja. Manusia hidup dalam kutukan, mulai air mata, penderitaan, letih lesu, beban berat. Kalau dibiarkan, binasa selama-lamanya. Binasa selama-lamanya. Sebab itu Tuhan mau mengasuh manusia berdosa ini untuk kembali kepada gambar dan teladan Tuhan, kembali pada kebenaran, kesucian, kemuliaan Tuhan. Berarti kembali ke Taman Eden, kerajaan 1000 tahun damai, sampai kembali dalam kerajaan surga yang kekal. Kembali dalam kerajaan surga yang kekal. Ya, semoga kita mengerti, tidak ada air mata lagi. Nah, dalam Lukas pasal 6 ada 7 hal yang harus diasuh. Ada 7 hal yang harus diasuh oleh Tuhan. Angka 7 itu kesempurnaan. Ya, angka 7 kesempurnaan. 7 hal yang harus diasuh oleh Tuhan. Kita sudah pelajari Lukas 6 ayat 1 sampai 5, terus sudah tubuh, jiwa, roh, perbuatan, akal harus diasuh. Mulai Sabtu yang lalu kita belajar Lukas 6 ayat 27 sampai 45. Ini yang ke-6. Hati diasuh oleh Tuhan. Hati diasuh oleh Tuhan. Lukas 6 ayat 27 sampai 45. Hati diasuh oleh Tuhan. Ya, ini yang ke-6. Hati ini perlu diasuh oleh Tuhan supaya jangan binasa. Manusia yang sudah dalam kutukan jangan sampai binasa. Hati diasuh oleh Tuhan. Jadi Tuhan mengasuh hati manusia supaya meneladani hatinya Tuhan. Tuhan mengasuh hati manusia supaya meneladani hatinya Tuhan. Meneladani hatinya Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ini hati kita diasuh supaya meneladani hatinya Tuhan. Nah, prakteknya apa? Ini hati yang diasuh meneladani hatinya Tuhan. Prakteknya. Yang pertama ayat 27 sampai 36 kita baca. Lukas 6 ayat yang ke-27 sampai 36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang-orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka.
Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Nah inilah, saudara. Jadi kalau hati kita diasuh oleh Tuhan, saudara, sehingga meneladani hati Tuhan, yaitu hati Tuhan, hati yang lembut itu hati Tuhan. Prakteknya nomor 1 saya simpulkan ini ayat 27 sampai 36, mengasihi sesama sampai dengan mengasihi musuh. Nah ini prakteknya, punya hati yang seperti hatinya Tuhan, meneladan hatinya Tuhan. Saudara, kita bisa mengasihi sesama sampai dengan mengasihi musuh, sampai dengan mengasihi. Ini sama dengan hatinya Allah Bapa. Tadi di ayat yang ke-36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Jadi ini bisa mengasihi sesama sampai dengan mengasihi musuh. Itu hati Allah Bapa, hati yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Kasih dan kemurahan, murah hati. Saudara, ini mengasihi sesama sampai dengan mengasihi musuh. Sama dengan hati Allah Bapa yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Seperti matahari disinarkan ke dunia ini. Dalam Matius 5 itu dituliskan. Matius pasal 5. Nanti kembali ke Lukas 6. Matius pasal 5. Jadi hati Allah Bapa penuh dengan kasih dan kemurahan. Saudara, seperti matahari dan hujan Mesia. Seperti matahari yang disinarkan ke dunia. Orang baik terima matahari. Orang jahat juga terima matahari. Nah itu hati yang bisa mengasihi sesama sampai dengan mengasihi musuh. Itu hatinya Allah Bapa yang penuh dengan kasih dan kemurahan seperti matahari yang disinarkan ke bumi ini. Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Ini kasih dan kemurahan. Hati yang penuh kasih dan kemurahan. Kasih Allah Bapa yang sempurna itu bagaikan matahari yang disinarkan ke dunia. Saudara, matahari disinarkan ke dunia. Baik orang jahat, orang baik terima matahari. Matahari disinarkan ke dalam dunia. Nah inilah kita harus punya hati yang demikian. Hati seperti Allah Bapa, mengasihi sesama sampai dengan mengasihi musuh. Hati yang penuh kasih dan kemurahan. Saudara, kasih dan kemurahan. Saudara, itu seperti matahari yang disinarkan ke dunia. Itu kasih yang sempurna. Saudara, seperti matahari disinarkan ke dalam dunia. Tanpa pamrih. Yang jahat terima, yang baik terima semua. Orang berdosa terima, orang suci terima semua. Nah itu, semoga kita mengerti. Nah sekarang kita belajar bagaimana mengasihi sesama sampai mengasihi musuh. Ada tingkatannya. Tingkatan mengasihi sesama. Tingkatan mengasihi sesama. Nah ini saudara. Yang penting hatinya dulu. Malam ini kita minta hati seperti Allah Bapa. Penuh dengan kasih dan kemurahan yang sempurna. Kasih dan kemurahan yang sempurna. Seperti matahari yang disinarkan ke dalam dunia.
Saudara, tanpa pamrih, tanpa melihat orang jahat, orang baik, tanpa pamrih. Ini kasih dan kemurahan yang sempurna dari Allah Bapa. Ini yang penting. Kalau dalam hati ada kasih dan kemurahan dari Allah Bapa seperti matahari yang disinarkan, oh sudah, kita bisa mengasihi sesama sampai mengasihi musuh. Ada tingkatannya. Mari, tingkatan mengasihi sesama. Nomor 1, Lukas 6 ayat 32 sampai 34. Nomor 1, Lukas 6 A, ya, tingkatan mengasihi sesama. A, Lukas 6 ayat 32 sampai 34. Kita baca ulang. Lukas 6, 32 sampai ayat yang ke-34. Lukas 6 ayat 32 sampai 34. Ya, kita baca lagi. Mari, 32 sampai 34. Ya. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Ya, orang mengasihi kita, kita mengasihi dia. Apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ya. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ya. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Nah, jadi ini tingkat pertama, mengasihi sesama. Karena dia mengasihi kita. Berbuat baik, karena dia berbuat baik sama kita. Jaga, ini yang pertama. Yaitu mengasihi sesama yang mengasihi kita. Itu mengasihi sesama yang mengasihi kita. Ini terendah. Ini kasih yang terendah. Mengasihi sesama yang mengasihi kita. Bagus, harus. Tapi ini yang terendah. Tingkatan yang terendah. Orang dalam Matius 5 disebut pemungut cukai juga bisa. Orang berdosa dan pemungut cukai juga bisa berbuat demikian. Saja orang berdosa dan pemungut cukai bisa berbuat demikian. Mengasihi orang yang mengasihi kita. Mengasihi orang yang baik sama kita. Bisa. Ini terendah. Tingkat harus ya. Orang sudah berbuat baik, kita balas jahat itu setan. Ya, harus baik, harus mengasihi dia juga. Saja. Tapi ini tingkat terendah. Mengerti ya? Ini tingkat terendah. Biasa orang berdosa, orang di dunia tidak kenal Yesus bisa begitu. Bisa begitu. Saja, bisa begitu. Nah, harus ini ya. Mengasihi sesama yang mengasihi kita. Ya, itu yang terendah masih. Jangan sampai lawan katanya ya. Jangan sampai membenci orang yang mengasihi kita. Wah, itu setan betul-betul. Soalnya sudah dia mengasihi kita, memperhatikan, lalu kita membenci dia. Wah, setan itu. Ya, jangan membenci orang yang mengasihi kita. Ya, kita harus punya kasih terendah ini, tingkat terendah. Jangan istilah kasih terendah, tingkat terendah. Tingkat terendah. Harus ini. Soalnya kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Orang yang berbuat baik pada kita. Kita mengasihi. Ya. Oh, jangan sampai kita membenci. Kalau membenci orang yang mengasihi kita, wah itu setan betul. Itu benci tanpa alasan, itu setan. Betul-betul setan. Orang mengasihi kita, memperhatikan, lalu kita benci dia, wah setan. Jangan. Ya. Itu kebencian tanpa alasan, itu setan. Semoga kita mengerti. Kemudian, nah kalau ini sudah bisa diterapkan. Kalau bisa mengasihi sesama yang mengasihi kita, yang berbuat baik pada kita. Tingkat kedua, nah mulai tingkat kedua. Yaitu Lukas 6 ayat 31. Lukas 6, 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Ya, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Ya misalnya kita senang orang berbuat baik sama kita, ya berbuat baik sama dia. Jangan berbuat jahat. Kita senang kalau orang berkata baik tentang kita, berkata baik tentang dia. Begitu saya. Orang kita senang kalau orang berpikir positif tentang kita, berpikir baik. Ya, kita jangan prasangka buruk, berpikir baik pada mereka. Ini tingkat kedua.
Namanya mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kalau tidak mau dipukul, jangan dipukul, jangan memukul. Nah, begitu. Kalau tidak mau dipukul, jangan memukul. Jangan memukul. Semoga kita bisa mengerti. Kalau tidak mau dipukul, jangan memukul. Nah, begitu. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Oh, saya tidak mau dipukul, jangan pukul orang. Kenapa tidak mau dipukul? Sakit, Om. Nah, jangan pukul orang. Jadi mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bisa? Bisa ngerti? Ini tingkatan kedua. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Artinya, pertama, tadi itu saja, apa yang sebagaimana kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi artinya pertama, apa yang kita inginkan sesama, pikirkan tentang kita, katakan tentang kita, lakukan kepada kita. Apa yang kita inginkan sesama pikirkan, katakan, lakukan kepada kita, maka kita harus juga berpikir, berkata, dan melakukannya juga kepada sesama. Nah, itu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kalau tidak mau orang ngomong gitu, wah apa itu? Ya jangan ngomong wah apa itu. Nah, senang orang ngomong halus dengan kita, ngomong baik, ayo ngomong baik. Senang orang berpikir baik tentang kita, ayo berpikir baik. Senang orang melakukan yang baik bagi kita, lakukan yang baik bagi mereka. Nah, itu namanya mengasihi sesama seperti diri sendiri. Artinya, ulangi, apa yang kita inginkan sesama, pikirkan, katakan, lakukan terhadap kita, maka kita harus juga berpikir, berkata, dan melakukannya kepada sesama. Begitu. Saja, nggak mau dipukul, jangan mukul. Jangan mukul orang. Itu perbuatan. Nggak mau dicaci maki, jangan mencaci maki orang. Itu perkataan. Nggak mau prasangka buruk orang sama kita, jangan prasangka buruk sama orang. Pikiran kita yang positif. Nah begitu. Bisa ya, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Artinya lagi, tidak merugikan sesama. Mengasihi sesama seperti diri sendiri, tidak merugikan sesama. Tidak merugikan sesama. Ya, tidak merugikan sesama. Kemudian artinya lagi, tidak merugikan sesama. 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Nah, ini mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ini tingkat kedua. Kasih tingkat kedua. Nah, nanti tingkat ketiga terakhir baru bisa mengasihi musuh. Bertahap. Ya, enggak mungkin kelas 1 SD naik dulu kelas 2, kelas 3, baru nanti SMP. Ya, dan seterusnya. Enggak mungkin loncat langsung. Jadi orang mengasihi kita saja, kita tidak bisa mengasihi dia, lalu kita, oh saya mengasihi musuh. Enggak mungkin. Mulai dulu orang yang baik sama kita mengasihi kita, ayo kita kasih. Kita kasih dia. Saja kita mengasihi dia. Saja kita mengasihi dia. Nah itu jangan sampai membenci orang yang mengasihi kita. Itu setan. Kebencian tanpa alasan. Itu setan, betul-betul setan. Dalam Yohanes 15, 7 kali kebencian. Itu setan, antikris. Kebencian tanpa alasan. Saja yang kedua baru meningkat. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mengasihi sesama seperti diri. Yaitu tadi artinya. Tidak merugikan sama. Satu lagi, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17 sampai 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah ini, jadi mengasihi sesama seperti diri sendiri, memberi, bisa memberi kepada sesama dalam kekurangan. Bisa memberi kepada sesama dalam kekurangan. Nah, memberi dengan kasih dan kebenaran. Tanpa pamrih. Seperti matahari disinarkan ke bumi, tidak ada bayar berapa 1 bulan. Nah, kalau listrik PLN bayar 1 bulan. Berapa? Iya kan? Tapi kalau matahari, oh bayar 1 bulan sekian. Oh tak kuat bayarnya. Berapa itu? Sedang listrik cuma berapa watt ini sudah, berapa ini? Oh ini matahari tuh ini. Berapa itu?
Soalnya bayarnya itu nggak kuat. Nah itulah tanpa pamrih. Jadi kita bisa memberi kepada sesama yang membutuhkan. Baik secara rohani, secara jasmani, kita bisa beri. Secara rohani, ayo beri kesaksian, beri firman, ajak ke gereja. Dia membutuhkan, dia mungkin narkoba, dia merokok, dia jahat, dia nakal. Tukang nyontek, boleh ya? Tukang nyontek di sekolah, ayo. Dia butuh itu, kebenaran, butuh kasih Tuhan. Ajak ke gereja, bersaksi. Dan secara jasmani, mungkin ada teman-teman yang kekurangan secara jasmani. Oh, betapa indahnya kita menyisikan, mungkin yang belum bekerja, menyisikan uang saku untuk memberi sesama yang membutuhkan. Oh, indah sekali. Itu meningkat kasih kita. Meningkat kasih. Saja, meningkat kasih kita. Semoga kita bisa. Tapi memberi dengan kasih dan kebenaran. Tanpa pamrih. Seperti sinar matahari disinarkan ke dunia ini. Tanpa pamrih, tanpa mengharap balasan apa-apa. Tanpa pamrih, tanpa mengharap balasan apa-apa. Ya, jangan sampai memberi nanti harus jadi pacarku. Nah itu, ya, ini pamrih ini. Beri. Sudah lama, sudah banyak yang aku kasih. Ya, jadi pacarku ya. Nah itu jangan, ya. Jangan tanpa pamrih. Semoga kita bisa. Ini satu lagi. Roma 13 ayat 8 ini puncaknya nanti. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mulai dengan apa yang kita inginkan sesama pikirkan, katakan, perbuat pada kita. Ayo mulailah kita yang memikir tentang sesama, berkata, berbuat kepada sesama seperti yang kita inginkan. Itu satu. Kemudian meningkat lagi, tidak merugikan sesama. Malah bisa memberi kepada sesama. Nah ini mengasihi sesama seperti ini. Dan tidak ada hutang, beres semua. Itu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ini terakhir, Roma 13 ayat 8. Roma 13, artinya yang keempat ya, 4 arti. Roma 13 ayat yang ke-8. Roma 13 ayat yang ke-8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Sudah memenuhi. Terus ayat 10, ayat 9. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini. Dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah ini. Jadi yang keempat, tidak berhutang kepada sesama. Baik secara jasmani, hutang jasmani, teristimewa hutang dosa. Tidak berhutang kepada sesama. Hutang janji mungkin juga. Ini tidak berhutang kepada sesama. Baik hutang secara jasmani, nah ini ayo dilunaskan. Kalau tidak bisa melunasi, ayo bagaimana caranya dan lain-lain, datang harus. Jangan berhutang secara jasmani, secara rohani hutang janji, hutang dosa, jangan ada hutang dosa. Mungkin sesama tidak tahu, kita sudah bergosip tentang dia, hutang itu. Hutang. Sesama tidak tahu apa-apa, tapi kita bergosip, itu begitu, padahal tidak benar, salah. Nah, itu hutang dosa. Nah, hutang dosa hanya dibayar hukuman, dan itu pun tidak lunas. Harus dibereskan sekarang. Nah, tidak ada lagi hutang, berarti semua sudah beres. Semua sudah selesai. Tidak ada hutang lagi. Semua sudah selesai. Ini mengasihi sesama seperti diri sendiri. Beres. Kita ingin diri sendiri beres, ya kepada orang lain harus beres. Semua beres. Bisa mengerti? Nah, ini tingkatan mengasihi sesama. Kalau hati kita diasuh oleh Tuhan, kembali meneladan hatinya Tuhan. Nah, nomor 1, kita bisa mengasihi sesama sampai mengasihi musuh. Ini hati yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Hati seperti Allah Bapa, penuh dengan kasih dan kemurahan yang sempurna. Seperti matahari disinarkan ke bumi.
Nah, bagaimana tingkatannya kita mengasihi? Mengasihi sesama yang mengasihi kita, yang baik pada kita. Itu tapi orang berdosa bisa. Lebih tinggi lagi, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Artinya tadi, sampai semua beres. Tidak boleh ada ganjalan-ganjalan dengan sesama, beres. Semua beres. Semua harus beres. Semoga mengerti. Yang ketiga, tingkat terakhir ketiga, Lukas 6, 27, kembali ke Lukas pasal 6, 27 sampai 30, kemudian 35 sampai 36. Lukas 6, 27 sampai 30, kemudian 35 sampai 36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Ayat 35 sampai 36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah ini mengasihi musuh. Mengasihi musuh. Nah, ini tingkat terakhir. Tingkat yang tertinggi. Hati yang seperti Allah Bapa. Hati yang seperti Allah Bapa. Yang penuh dengan kasih dan kemurahan yang sempurna. Seperti matahari di sinar. Nah, itu tingkat terakhir. Bisa mengasihi musuh. Sampai kita bisa mengasihi musuh. Artinya. Mengasihi musuh berdoa. Artinya pertama berdoa untuk musuh supaya diampuni dan diberkati oleh Tuhan. Berdoa bagi orang yang memusuhi kita. Yang dimaksud musuh bukan kita memusuhi orang loh, salah ya. Mengerti ya? Yang dimaksud kasihilah musuh bukan kita musuhi orang baru kasih, bagaimana itu? Bagaimana coba memusuhi orang baru mengasihi orang, bagaimana? Kan tidak bisa. Maksudnya orang lain itu memusuhi kita. Mungkin tidak tahu alasannya apa, dia memusuhi kita. Kita mengasihi dia. Dia merugikan kita, bergosip tentang kita, memfitnah kita. Dan lain sebagainya. Mungkin dia bawa lari uang kita, mungkin apa saja. Membusukkan nama kita, apa itu orang memusuhi, membenci kita. Kita harus mengasihi musuh. Artinya berdoa untuk musuh supaya diampuni oleh Tuhan dan diberkati. Supaya diampuni dan diberkati oleh Tuhan. Ya, oh memang pertama kali berdoa, kok enak. Ya, kok enak. Itu saja. Kok enak gitu. Kedua kali, pertama kali, kok enak. Kedua kali koknya hilang, enak. Ketiga kali, memang enak. Memang enak. Nah, begitu. Memang enak. Ya. Nah, itulah. Terus doakan. Lama-lama sudah hilang. Enak sudah. Tenang kita. Ya, itu mengasihi musuh. Berdoa untuk orang yang memusuhi kita supaya diampuni oleh Tuhan dan diberkati. Yang kedua artinya membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah itu. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Wah itu belum. Tidak ada kasih. Membalas kebaikan dengan kebaikan. Tadi tingkat pertama. Tingkat pertama. Membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak ada kasih. Membalas kejahatan. Membalas kebaikan dengan kejahatan. Wah setan lagi. Hati-hati. Jangan membalas kebaikan dengan kejahatan. Itu setan lagi itu. Betul-betul tanpa kasih setan. Ya. Itu setan juga. Hati-hati. Jadi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Berarti tidak ada masalah lagi. Tidak ada musuh lagi. Tidak ada musuh lagi. Tidak ada musuh lagi. Bukan masalah. Tidak ada musuh lagi. Tidak ada musuh lagi. Kalau kita sudah membalas kejahatan dengan kebaikan, tidak ada musuh lagi.
Tidak ada musuh, berarti tidak ada musuh. Tidak ada kebencian, dendam, iri, dan lain tidak ada lagi. Kalau sudah bisa berdoa untuk musuh, apalagi sudah sampai membalas kejahatan dengan kebaikan, berarti tidak ada musuh lagi. Tidak ada musuh. Tidak ada musuh lagi. Saya tidak ada kebencian, dendam, iri, dan lain-lain. Nah, berarti apa itu? Sudah satu tubuh. Lihat saya ini. Saya beri contoh selalu yang paling gampang. Gigi dengan bibir. Katanya kalau dirasani, wah, bukan kalau ngerasani itu. Ya, kalau makan sambil ngomong-ngomong, si anu, karena anunya terlalu besar, si akrak. Oh, saya dirasani, padahal dia lagi ngerasani. Apa itu kalau bahasa Indonesia? Membicarakan. Oh, ini dibicarakan orang, bukan sedang membicarakan. Mungkin mulut tidak bicara, hati bicara sambil makan. Wah, itu si anu. Ya, itu. Nah, coba kalau sudah gigi menggigit bibir, berdarah. Apakah kau ambil tang? Tidak ada. Jahat dibalas baik. Malah bibirnya usap-usap gigi juga. Baik. Dibalas kebaikan. Amin, saudara. Nah, itu berarti sudah saling mengasihi dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Satu tubuh. Orang berbuat jahat sama kita. Wah, lalu dia membutuhkan sesuatu. Kita kasih ulu. Itu paling bahagia dalam hidup. Paling bahagia. Kalau orang itu mengasihi kita, suatu baik pada kita. Lalu kita mengasihi, ya, itu tingkat pertama kita memberi tingkat. Tapi orang itu jahat sama kita. Satu waktu dia butuh. Satu waktu dia butuh. Lalu kita bisa memberi pada dia. Betul-betul bahagia. Betul-betul bahagia. Ya, satu tubuh sudah. Tidak ada musuh lagi. Tidak ada iri, benci, ya, dendam, pahit hati. Tidak ada. Kita saling mengasihi dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Satu kesatuan tubuh. Nah, jika kita sudah sampai di sini, berarti kita menerima kasih dan kemurahan dari Allah Bapa. Kasih kemurahan yang sempurna dari Tuhan. Bagaikan matahari selalu disinarkan dalam hidup kita. Mengerti? Saudara? Mengerti? Jadi jika kita bisa mengasihi sesama yang mengasihi kita. Jika kita bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jika kita bisa mengasihi musuh sampai saling mengasihi dalam satu tubuh Kristus, maka kita menerima matahari. Kita menerima kasih dan kemurahan yang sempurna dari Allah Bapa. Kita menerima sinar matahari dalam kehidupan kita. Itu. Oh, dunia tanpa matahari tidak ada arti. Apa kaya, hebat, coba tidak ada matahari. Tidak ada arti. Mati, bahkan mati. Mati, semua terganggu. Tanpa matahari terganggu semua. Tidak ada artinya sampai mati. Begitu juga hidup kita. Kalau tidak ada matahari kasih dan kemurahan Allah Bapa. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Saja, tidak ada artinya. Semoga kita bisa. Ayo malam ini biar kita belajar mengasihi, belajar mengasihi. Saja, sampai matahari itu disinarkan kepada kita. Belajar mengasihi sampai matahari disinarkan kepada kita. Sampai matahari disinarkan. Mengasihi sesama yang baik, yang mengasihi kita. Ayo mulai belajar ini. Orang perhatian pada kita, ayo perhatian yang baik. Jangan malah orang mengasihi kita, kita benci dia. Jangan. Terutama, ini tadi kurang. Bentuk kasih itu biasanya dalam bentuk nasihat kalau kepada kaum muda. Orang menasihati malah benci. Wah, gawat itu. Setan itu betul. Kebencian tanpa alasan. Kita mengasihi itu. Kalau menasihati, kalau orang tua menasihati. Oh, pergaulan. Jangan gitu kamu. Gembala. Jangan gitu. Wah, ikut-ikut. Oh, gawat itu. Gawat. Gawat, betul-betul gawat. Hati-hati ya. Orang seringkali mengasihi kita itu lewat bentuk nasihat. Malah teguran, ditegur keras. Guru di sekolah
tegur, kamu jangan gitu. Oh, itu kasih. Orang menegur itu, saudaraku, orang marah, apalagi marah karena ada sebabnya. Oh, itu rugi semua. Mengerti, saudara? Rugi dia. Secara jasmani dia rugi. Tensinya naik. Orang marah itu, dokter-dokter itu tahu. Tensinya naik. Kemudian apa? Adrenalinnya naik. Hormonnya kerjanya kacau. Demi menolong orang. Marah. Saudara, marah. Tidak apa-apa, kita yang dimarahi asal betul dimarahi. Oh ya, terima kasih. Kasihi dia. Kasihi dia. Ya, semoga kita, kalau dia mengasihi kita, kita membenci. Ini kebencian tanpa alasan. Tanpa alasan. Ayo, semua mengasihi sampai tingkat terakhir. Sampai mengasihi musuh, kita menerima kasih dan kemurahan Tuhan. Matahari selalu disinarkan dalam kehidupan kita. Hasilnya, yuk terakhir. Mazmur 84 ayat 12. Ini matahari disinarkan. Mazmur 84 ayat 12. Jadi jangan salah paham ya. Kalau orang tua mengasihi gembala, mengasihi lewat nasihat, lewat teguran agak keras. Wah kok begitu. Jangan. Itu demi saudara-saudara sekalian. Demi saudara-saudara sekalian. Ya, dulu saya sudah bersaksi. Dulu saya rumahnya jauh. Ke sekolah 14 km zaman dulu. Tahun 70-an naik dokar. Zaman dulu. Sedangkan naik bis aja lama sekali. Naik bis itu 14 kilo itu kalau tidak salah 45 menit. Lah bayangkan klaksonnya masih toet. Ya? Tahu bisnya. Jadi klaksonnya itu bukan seperti sekarang. Di luar itu. Di luar jendela. Jadi kalau mau klakson itu apa sih? Bahasa Indonesia? Bel ya. Jadi tangannya supirnya gini, keluar dari jendela. Tetot. Bis saya dulu. Jadi saya paling senang duduk berdiri sebelah supir. Nah, kalau mau saya yang tetot. Itu ya dulu. Jadi kalau telat saya sengaja tidur tuh ditarik sama papa saya. Wah, buak sampai. Wah. Nah, ini marah atau tidak? Nah, ini enggak tahu. Itu nasihat orang tua. Teguran. Baik. Kalau saya enggak begitu, sudah berhenti sekolah. Enggak bisa. Harus pagi-pagi tarik sudah. Harus. Jangan terlambat. Kalau terlambat dulu dihukum. Ya, dihukumnya kalau sekarang bikin apa di luar. Ya gitu. Kalau dulu bukan. Angkat kaki satu di depan kelas. Nah, gitu. Hukumannya kalau terlambat. Ya, sobat ke depan. Nah, gini. Nah, sudah terus. Tidak boleh dua. Terus. Sekarang enak suruh keluar. Duduk-duduk. Seneng-seneng, siul-siul. Kalau dulu berlutut. Dengan tangan diangkat. Selama pelajaran. Jadi berlutut dengan tangan diangkat. Di depan kelas, di depan orang-orang. Nah, begini. Dulu itu. Makanya orang dulu lebih sungguh-sungguh sekolah daripada orang sekarang. So, ya. Sekarang sudah sistem kredit, sudah sistem ini masih tidak lulus-lulus. So, ya. Kalau dulu sistem kredit, wah lahap semua sudah. So, ya. Dulu kenaikan tingkat. Sampai 7 tingkat dulu. Kalau kuliah itu. Ya. Jadi biar tingkat 1 ranking, tingkat 2 ranking, 3. Tingkat 4 tidak lulus, ya tidak lulus. Begitu dulu itu. Makanya mau jadi dokter dulu susah. Mau jadi insinyur susah. Mau jadi apa susah kalau dulu. Gugur, sistem gugur. Mengerti ya? Sistem gugur. Sekarang kan enggak. Kreditnya belum bayar masih situ. Sudah mau lulus kreditnya belum. Nah itu, itulah. Ya, sungguh-sungguh. Jadi mengasihi itu lewat nasihat. Ya, perhatikan baik-baik. Biar kasar, keras. Tapi untuk kebaikan kita terima. Sampai kita bisa mengasihi musuh, matahari disinarkan. Yuk, hasil terakhir. Mazmur 84 ayat yang ke-12. Mazmur 84 ayat yang ke-12. Mari. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela atau jujur. Tidak bercela itu jujur. Jujur. Saya tidak bercela jujur. Nah ini kasih dan kemurahan Allah Bapa disinarkan bagaikan matahari, disinarkan terus pada kita.
Kalau kita bisa mengasihi sesama yang mengasihi kita. Kita bisa mengasihi sama seperti diri sendiri. Kita bisa mengasihi musuh. Jangan takut. Selalu matahari disinarkan pada kita. Amin. Selalu matahari. Ayo. Jadi jangan memberontak. Orang mengasihi kita, menasihati, menegur. Ya aku mengasihi juga. Supaya matahari tetap bersinar. Matahari tetap bersinar. Ada orang memusuhi kita, jangan rugi. Sudah orang itu menjelekkan kita, sudah kita, wah rugi, matahari gelap, tidak bersinar. Doakan dia, matahari tetap bersinar. Amin. Matahari tetap bersinar. Hasilnya, yang pertama, perisai. Ini janji Tuhan kepada kita. Jadi matahari disinarkan. Ini janji Tuhan kepada kita. Matahari disinarkan. Nomor 1, janji perisai. Perlindungan dari panah api si jahat. Ini janji Tuhan yang pertama. Hasil yang pertama. Janji Tuhan dalam wujud perisai. Janji perisai. Gitu aja. Perlindungan dari panah api si jahat. Panah api si jahat. Bisa bentuk pencobaan-pencobaan. Panah api si jahat itu pencobaan-pencobaan. Yang membuat kita kecewa. Putus asa. Tinggalkan Tuhan. Enggak gereja-gereja lagi. Terlalu. Ya. Mungkin diputus pacarnya, enggak terlalu. Enggak gereja-gereja lagi. Ini sering kali. Tapi kalau ada perisai matahari. Kuat. Amin. Kuat. Mungkin gagal bekerja. Gagal. Habis uangku. Tidak kecewa. Tidak putus asa. Kuat. Nah ini ada perisai. Tidak kecewa. Tidak putus asa. Sehingga menghadapi apapun juga. Tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan. Tetap percaya berharap Tuhan. Itu ada perisai. Panah api si jahat setiap saat lewat apa saja kaum muda. Lewat pacar, lewat masalah pacar, masalah pekerjaan, masalah kuliah, terus ditembak, terus dipanah, terus sampai KO-nya apa? Aku enggak mau ke gereja lagi lah itu KO. Lebih KO lagi, aku enggak percaya Yesus. Tidak berharap Yesus sudah. Tapi kalau ada perisai, terserah mau apa. Yang penting aku tetap setia berkobar-kobar. Aku tetap percaya berharap Tuhan. Amin. Itu ada perisai, ada matahari. Kuat. Kalau ada matahari ada perisai. Panah api si jahat, dosa. Sampai dosa, puncaknya dosa. Dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Dosa-dosa macam-macam, dusta dan lain-lainnya. Sampai puncaknya dosa. Dosa makan, minum, dan kawin mengawinkan. Rokok, mabuk, narkoba. Dosa seks dengan berbagai ragamnya. Nikah yang salah ini dihantam terus. Tiap saat dipanah terus kita. Setan tuh tidak berhenti juga. 24 jam tidak berhenti, 1 detik panah. Nah kalau kita dengan kekuatan ijazah, kekuatan nggak bisa 24 jam, nggak bisa. Kekuatan perisai kasih Tuhan. Amin. Perisai kasih dan kemurahan 24 jam non-stop selama-lamanya. Tidak bisa dipanah. Kita tetap hidup benar dan suci. Kita tetap hidup benar. Ya, yang pacaran dan lain-lain kalau dari Tuhan semuanya silahkan. Tapi usia sudah cukup dan dari Tuhan silahkan. Tetapi jaga panah api si jahat. Tetap hidup benar dan suci. Di sekolah hidup benar suci. Ayo hidup dan suci. Jangan kena panah api si jahat. Mulai dosa-dosa sehari-hari. Dosa dusta, dosa apa. Hati-hati. Sampai puncaknya dosa. Itu dipanahkan. Ayo kita dilindungi. Dan dilindungi juga. Panah api itu dalam bentuk mara bahaya, celaka dan lain-lain. Kita dilindungi dari celaka mara bahaya. Apapun di dunia. Itulah perisai dari Tuhan. Janji perisai saat matahari. Ingat. Kalau ada matahari masih bersinar, ingat janji perisai. Tuhan tidak ingkar janji. Janji perisai, kasih dan kemurahan Tuhan tetap disinarkan kepada kita menjadi perisai. Yang kedua, saja janji kasih dan kebaikan Tuhan untuk memelihara hidup kita. Kalau ada matahari, ada kehidupan. Di mana ada matahari, ada kehidupan. Tidak ada matahari, tidak ada kehidupan di dunia ini. Saja janji kasih dan kebaikan Tuhan untuk
Memelihara kehidupan kita di tengah kegelapan, kesulitan, kemustahilan dunia. Selama masih ada matahari, masih tembus. Biar gelap bagaimana, sulit bagaimana, mustahil bagaimana di dunia ini. Kalau ada matahari tembus. Amin, jago? Tembus. Om sudah mengalami. Yaitu waktu Om masih sekolah Alkitab. Itu pengalaman tak terlupakan. Di mana-mana saya bersaksi untuk menguatkan. Enggak ada yang mustahil. Saya sudah tidak punya uang, tidak punya beras, tidak punya air, tidak punya apa-apa. Saudara, tidak punya. Dan saya tidak mau minta, tidak mau utang. Itu ajaran yang saya terima. Saudara, tidak mau berbuat apa. Sudah terserah mau berapa hari aku diizinkan begini. Sampai mati pun saya tidak akan minta. Tapi selama masih ada matahari, ada. Sudah mustahil bisa. Amin, jago? Bisa. Saya berharap aja 1.000 aja. Tapi Tuhan kirim beratus-ratus ribu waktu itu. Tahun 90 beratus-ratus ribu banyak. Banyak. Gaji pegawai itu 3A masih 300.000 lebih. Tahun 90 itu tidak salah. Ya. Jadi beratus-ratus ribu banyak. Tidak diduga. Itu matahari disinarkan. Bisa dia memelihara. Amin. Bisa dia menolong juga. Selain memelihara, di mana ada matahari, kasih kebaikan Tuhan untuk menolong kita. Untuk menolong kita. Dari perkara yang mustahil. Menyelesaikan perkara yang mustahil bagi kita. Perkara yang mustahil. Tuhan tolong. Bisa memelihara. Bisa menolong. Menyelesaikan masalah yang mustahil. Terakhir, hasil ketiga, kemuliaan Tuhan. Matahari itu kemuliaan. Semua di Mazmur 84 ya. Mazmur 84 ayat 12 tadi ya. Semua di tag dulu. Ya, Mazmur 84 supaya dibaca. Sebab matahari perisai. Kasih dan kemuliaan. Kasih dan ia berikan, ia tidak menahan kebaikan. Jadi kasih dengan kebaikan. Kemuliaan sendiri. Kasih dan kebaikan. Kemuliaan. Janji kemuliaan. Janji kemuliaan. Janji kemuliaan. Saja untuk mengubahkan kehidupan kita. Membaharui kehidupan kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ini mujizat terbesar. Kasih kemuliaan Tuhan. Janji kemuliaan Tuhan. Untuk mengubahkan kehidupan kita. Membarui hidup kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ini mujizat terbesar. Yaitu mulai dengan jujur. Tidak bercela itu jujur. Jujur itu terang, ada matahari. Amin. Selama kita jujur ada terang matahari. Ada perisai, ada pemeliharaan, ada pertolongan. Dan ada kemuliaan. Kemuliaan itu secara rohani tadi. Mengubahkan jujur secara jasmani. Mengangkat kita. Mempermuliakan kita di dunia ini juga. Secara rohani mengubahkan kita jadi orang jujur. Secara jasmani kita diangkat juga di dunia. Seperti Daniel dapat kedudukan. Sadra Mesa dapat kedudukan. Begitu. Memuliakan kita. Memberi masa depan yang indah. Masa depan yang berhasil, indah dan bahagia di dunia. Asal jujur saja malam ini. Jujur. Itu berarti ada matahari. Amin. Kalau jujur ada terang, ada matahari. Kalau tidak jujur gelap. Mendung pencobaan, mendung macam-macam dosa. Itu kalau tidak jujur. Jujur malam ini. Jujur dalam segala hal. Mengaku dosa jujur, berkata jujur dalam segala hal. Jujur soal pengajaran yang benar. Tuhan yang benar itu mana? Pengajaran yang benar mana? Firman yang benar itu yang mana? Pelayanan yang benar itu yang mana? Harus jujur. Jujur dalam segala hal. Matahari selalu bersinar. Mujizat selalu terjadi. Amin. Mujizat. Sampai jika Yesus datang kedua kali. Kita diubahkan dalam sekejap mata. Menjadi sama mulia dengan dia. Bersinar bagaikan matahari. Orang benar bersinar bagaikan matahari. Sempurna seperti Bapa di surga. Sempurna seperti Yesus. Kita layak menyambut kedatangannya yang kedua kali. Di awan-awan yang permai. Matius 13 ayat 43 terakhir. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar.
Semoga kita. Tapi sebaliknya yang gelap, yang tidak jujur, tidak mengasihi, banyak benci, iri, pahit. Hati-hati. Saya terutama terhadap orang tua. Orang tua sudah melahirkan kita, membesarkan kita, ayah ibu kita. Ibu yang melahirkan. Ayah yang bekerja, membesarkan kita. Ayo, jangan balas kasih dengan kebencian. Apapun. Ayo belajar. Jangan matahari gelap. Kalau gelap itu di ayat 41, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Dan semua orang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya dicampakkan. Semuanya akan dicampakkan ke dapur api. Di sana terdapat ratapan kertak gigi. Kalau gelap, tidak jujur, tidak mengasihi. Betul-betul. Gelap selamanya. Masa depan gelap sampai gelap selamanya neraka. Tapi kalau jujur, kita mengalami pengangkatan dari Tuhan. Di dunia ini masa depan yang indah, bahagia. Semua ada perisai, ada kasih kebaikan, menolong, memelihara. Ada semua kalau jujur. Sampai kita berhasil indah, ada kedudukan di dunia. Sampai jika Tuhan datang, kita diangkat, diubahkan menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Diangkat bersama Dia di awan-awan. Kita bersama Dia masuk kerajaan surga, masuk ke Firdaus sampai kerajaan surga selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti. Ayo malam ini jujur aja. Janji Tuhan itu tidak berubah selama ada matahari. Dia jujur juga. Dia pegang janjinya jujur, kita jujur juga. Mengaku apa keadaan saya, keadaan kita semua malam ini apa jujur. Biar matahari disinarkan. Amin. Matahari ada perisai. Ada kasih kebaikan untuk menolong. Ada mujizat terjadi. Pengangkatan Tuhan. Yang gagal jadi berhasil. Indah pada waktunya bahagia. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari. 35 ya. Janjimu seperti fajar pagar. Itu kasih kemurahan Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Nomor 35. Ya, mari. 35 nyanyian tambahan. Mari. Semua bangkit berdiri. Dimanapun saudara berada. Haleluya. Aku hadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu. Ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Selama ada matahari, kita tidak sendiri. Dia memegang janjinya, dia jujur, tidak menipu. Kita juga harus jujur, jangan menyembunyikan sesuatu. Angkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadap apa keadaan kaum muda sekarang, selama ada matahari, selama sungai mengalir, Dia ada bersama kita. Dia perisai. Dia memberikan kasih dan kebaikan. Dia mengadakan mujizat kemuliaan itu. Sanggup hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Oh betapa indahnya. Sinarkan kasih-Mu, ulurkan tangan-Mu menggendong kami. Aku
ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dengan jangan ragukan kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan. Seperti Dia menyinarkan matahari. Orang berdosa, orang jahat, orang baik, semua menderita. Asalkan jujur di hadapan. Lagi. Jangan ragukan kasih orang tua. Sekalipun mereka juga ada kesalahan mungkin. Mereka mengasihi kita. Gembala juga mengasihi saudara-saudara. Haleluya. Lagi. Mantap. Semua tutup mata. Ada waktu 5 menit. Kalau saudara merasa perlu datang kepada Tuhan, merendahkan diri jujur, sinari saya Tuhan dengan kasih. Sekali lagi, maju ke depan dimanapun saudara berada, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Medan, di dalam negeri, luar negeri semua, di depan laptop dimanapun sama. Janji Tuhan sama, kuasa Tuhan sama, kasih Tuhan sama. Kita rasakan. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah di tempat. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, sekali lagi. Jangan ragukan tentang kasih itu. Kasih orang tua juga mengasihi. Kasih gembala kepada kaum muda. Sekalipun banyak menegur, menasihati, keras, kasar, ada kesalahan. Haleluya. 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 Kita sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ya Allah, ya Allah. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Curahkan kasih-Mu, sinarkan matahari-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ya lawasa, 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 ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan, haleluya. Hanya Engkau Tuhan, haleluya. Ya lawasa, 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 ya lawasa. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami jujur di hadapan-Mu Tuhan. Biar sinar matahari-Mu disinarkan kepada kami.
Haleluya. 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 Terima kasih. Kami bahagia di dalam Engkau. Jika Engkau datang kami sempurna. Haleluya. 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 Ampuni kami selalu meragukan kasih-Mu Tuhan. Ampuni kami. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih, bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ayo serahkan hidup kepada Dia. Angkat dua tangan. Hanya tangan kasih-Mu Tuhan. Di luar itu aku tidak bisa. Dialah Engkau. Sekalipun aku najis, aku gagal Tuhan. Tapi biarlah Engkau menjangkauku Tuhan. Sekalipun aku berhasil Tuhan, itu semua karena tangan kasih-Mu. Haleluya. 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 Pegang kami semua, peluk kami semua, gendong kami semua. Iyalah wasa. Iyalah wasa. Iyalah wasa. Iyalah waka. Iyalah waka. Iyalah waka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada ucapan lain Tuhan. Terima kasih. Tidak cukup ucapan kami. Terima kasih. Terima kasih. Biar seluruh kaum muda kami semua ada di dalam tangan kasih-Mu hari-hari ini. Hati kami sentuh hati kami. Hati yang penuh kasih dan kemurahan. Tidak ada lagi kebencian, iri dan lain-lain. Keinginan, kenajisan semua dibuang. Ada kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih. Turunkan tangan. Kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Tetapkan kasih-Mu dalam kami semua. Terima kasih. Sampai kami bisa mengasihi sesama. Bahkan mengasihi musuh Tuhan. Bahkan mengasihi Engkau lebih dari semua. Terima kasih. Gembalakan kami semua kaum muda di sini. Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto Medan, di dalam negeri, luar negeri, dimanapun berada. Gembalakan kami. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasakan tangan kasih kemurahan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, membentengi kami, membuat kami berhasil indah pada waktunya. Bahagia. Terima kasih Tuhan. Jiwa-jiwa sudah undur, kembalikan. Jiwa-jiwa baru pertambahkan. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Engkau tahu pergumulan kaum muda yang sudah bekerja, berkati dengan berkat surga, hutang piutang dan lain. Engkau tolong semua Tuhan. Yang mencari pekerjaan, buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah, kuliah, menghadapi ulangan harian, UTS, UAS, menghadapi ujian nasional dan lain-lain, skripsi, tesis, disertasi, semua Tuhan memberkati, memberi hikmat-Mu, nilai yang baik, semua lulus dengan baik, nama-Mu diagung, muliakan. Mencari sekolah baru tingkat apapun, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Biarlah kaum muda hidup dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan masa depan yang indah, di dalam Engkau berhasil indah bahagia. Pergaulan yang terbaik, perjodohan yang terbaik, yang satu dalam pengajaran, yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, beri ketenangan, kesabaran kaum muda, tidak tergoda oleh apapun. Terima kasih, semua dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, bagaikan keledai muda yang ditunggangi oleh Tuhan. Tuhan memberkati semua. Kami teringat orang tua kami masing-masing, dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa Tuhan. Atas kebaikan kasih mereka, balaskanlah berkat berlipat kali ganda kepada mereka, selamatkan mereka. Juga gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami, kami juga belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda, pakai mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, inilah hidup kami serahkan dalam tangan kasih dan kemurahan. Sinari selalu dengan matahari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk kebaktian pasca persekutuan kaum muda di sini, ya. Kebaktian pasca persekutuan kaum muda di sini yang akan diadakan pada tanggal 27 April yang akan datang. Tanggal 26 April yang akan datang. Tanggal 26 April yang akan datang, ya. Itu kebaktian pasca persekutuan kaum muda. Silakan ajak teman-teman
dan lain-lain untuk bisa datang kepada Tuhan. Ya, baik, Tuhan memberkati. Mari kita nyanyi tetap. Ya, mari segera. Ketika aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu memelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Korkan lagi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Baik, kebaktian kita di sini di Malang besok kebaktian umum 7/4, gunakan hari libur datang kepada Tuhan, disinari oleh Tuhan dengan matahari, tidak sia-sia. Ya. Selasa doa penyembahan jam 5/4 akan dilanjutkan doa semalam suntuk. Ya. Akan dilanjutkan doa semalam suntuk hari Selasa nanti. Ya, di sini. Ya. Kemudian hari Kamis pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5/4. Hari Jumat kebaktian kaum wanita remaja putri dialihkan di Mojokerto, kebaktian pasca persekutuan di Mojokerto mulai jam 5 sore. Jadi paling lambat jam 2 berangkat dari sini. Jika kaum muda, kaum muda mau ikut, silakan mendaftarkan diri, masih dibuka pendaftaran. Jangan ya karena ongkos dan lain-lain. Kalau yang punya berapapun, yang tidak punya silakan saja. Silakan asal jujur saja. Ya, baik, melayani semua. Ayo kebaktian Paskah di Mojokerto. Ya. Kemudian hari Sabtu kaum muda remaja semacam ini jam 5/4. Baik, di WR Supratman 4 Surabaya besok sore jam 6:4 kebaktian umum, gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan menyinari terus. Senin pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:30 sore, dan hari Rabu doa penyembahan jam 5:30 sore di sana. Kemudian hari Jumat juga kebaktian pasca persekutuan di Mojokerto. Ya, baik, Tuhan memberkati. Silakan yang akan mendaftarkan diri silakan. Ya, Tuhan memberkati semua. Kaum muda dan lain-lain silakan. Tuhan memberkati. Kemudian hari Sabtu tetap 5/4 kebaktian kaum muda remaja. Kemudian tanggal 18 adalah Jumat Agung. Jumat Agung pagi di Surabaya jam 9 pagi di Surabaya disertai perjamuan suci, di sini sore hari. Saja. Jadi Kamis 17 dialihkan 8, bukan Kamis ini ya. Jadi nanti tanggal 18 yang penting. Ya 18 adalah kebaktian Jumat Agung sore di sini jam 5/4 ya. Jam 5/4 di sini disertai perjamuan suci. Kemudian tanggal 20 hari Paskah. Tanggal 20 hari Paskah saja. Pagi tetap di sini disertai perjamuan suci, dan di sore di Surabaya. Baik, 18-20 kita memperingati Tuhan yang mati, kita memperingati dan kita mendapatkan hasilnya, kuasanya. Ya, tinggal memperingati saja. Tinggal datang saja kita mendapatkan hasilnya. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Kemudian nanti tanggal 14-15 Mei, saja, Rabu Kamis. Kamisnya itu tanggalan merah.
Jadi Rabu Kamis 14-15 Mei itu kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Surabaya. Di Gedung Empire, saudara, di Gedung Empire Surabaya. Ya, jadi kaum muda yang mau ikut, mau bermalam, jadi Rebu siang berangkat, lalu tidak usah pulang lagi, Kamis pagi sore di sana, Kamis malam baru pulang ke sini ya. Silakan mendaftarkan diri, silakan diatur semuanya. Ini saya pilih hari libur dan bisa, saudara. Ayo supaya saya rindu kaum muda bisa ikut juga ke sana. Ya, akan dihadiri hamba-hamba Tuhan dari Indonesia maupun dari luar negeri mungkin ya. Baik, kita berdoa. Tuhan tolong semuanya ya. Baik, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita pada malam hari ini. Haleluya. Doa yang berulang tahun tanggal 5 sampai 11 April. Bapak Dwi Antanusa Prastia, Bapak Anta hari ini 5 April. Tisya Citra Ekasari hari ini 5 April. Aprilia Kusumasari hari ini 5 April. Juan Immanuel Del Pirga Surabaya hari ini 5 April. Joshua Axel Priambodo Axel 8 April. Abraham Adi Narwastu Bram 8 April. Pasca Abraham Alfianto Yuwono Surabaya 8 April. Meriwati Dameria Tampu Bolon Medan 8 April. Ibu Manik Trimaya Ibu Yuda 11 April. Lilian Krisnanda Lili Surabaya 11 April. Dan lain-lain, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati semua. Kami berdoa buat yang berulang tahun hari ini dan selanjutnya, beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka teristimewa, dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan sampai Tuhan datang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hidup kami semua dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih latihan kur, Tuhan berkati, dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat dan jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami, tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah. Besok pagi di Malang bisa beribadah, di Surabaya besok sore bisa beribadah. Tuhan buka jalan semua, Tuhan berkemurahan semuanya. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kebaktian-kebaktian pasca persekutuan di Mojokerto, Engkau tolong juga. Pasca persekutuan di Medan, Engkau tolong di sini. Kaum muda umum, Engkau tolong juga. Pasca persekutuan di Empire di Surabaya, Engkau tolong juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Buka firman, buka jalan semua. Pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Mengundang jiwa-jiwa datang kepada-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kaum muda semua. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.